Selanjutnya, kita akan terus menjelaskan kebenaran. Baru saja kita katakan bahwa karena Bapa Surgawi sangat mengasihi putra ini, alam semesta dan segala isinya hancur, namun membiarkan putra ini meninggal di usia paruh baya. Sebaliknya, membiarkannya hidup kekal sama seperti Bapa Surgawi. Dan juga, karena sangat mengasihi putra ini, adalah keturunan dari putra ini, hidup selamanya. Dan keturunan dari putra ini dapat berdiri di hadapan Allah. Dapat melayani Allah. Memuji Allah. Inilah bagaimana Bapa Surgawi sangat mengasihi seseorang. Bapa melihat bahwa seluruh umat manusia telah berbuat dosa. Semuanya melakukan hal-hal yang jahat. Maka menurut tuntutan Allah. Menurut hukum Taurat, mereka yang berbuat dosa pasti akan binasa. Tetapi Allah berfirman, akan memilih dari seluruh umat manusia mereka yang dianggap baik oleh Allah. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada putra yang sangat dikasihinya, Tuhan kita Yesus. Agar putra ini, Tuhan kita menebus mereka. Menebus orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan pun turun ke dunia menjadi manusia, menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena Tuhan turun ke dunia menjadi manusia, demi menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka Allah, karena Tuhan taat sampai mati. Bapa Surgawi, jika dikatakan seseorang itu benar, harus ada perbandingan. Kita mengatakan Tuhan Kristus itu benar. Lalu bagaimana membuktikan bahwa dia benar? Harus ada setan sebagai perbandingan kejahatan setan. Baiklah, ketika Allah membandingkannya, maka ya, putranya Yesus Kristus memang benar. Sama seperti pada zaman Erba. Mengapa dikatakan bahwa Nuh adalah orang benar pada zaman itu? Dibandingkan dengan zaman itu di mana ada banyak sekali orang jahat. Semuanya adalah orang-orang jahat itu. Maka dari perbandingan itu terlihat bahwa Nuh adalah orang benar. Allah melihat dosa dan kejahatan. Allah sangat membenci, melihat kebenaran. Allah sangat berkenan. Demi orang yang benar, Allah rela menunggu dengan sabar. Sampai Nuh selesai membangun bahtera barulah, ia membinasakan seluruh umat manusia. Maka hari ini, kita, kelompok anak-anak ini, adalah keturunan orang benar. Bukan keturunan orang berdosa. Orang berdosa itu adalah Adam. Keturunan Adam semuanya adalah orang berdosa. Orang benar itu adalah Tuhan Kristus. Tuhan Kristus adalah kebenaran. Keturunan dari orang yang benar. Dia taat kepada Allah sampai mati. Bapa Surgawi, demi Tuhan, telah memberikan kasih karunia kepada kita, anak-anaknya ini. Bahkan secara khusus memilih satu putra dari antara putra-putra Tuhan untuk menjadi Israel. Membiarkannya memerintah atas segala sesuatu. Mari kita baca lagi ya. Dari semua malaikat, kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman. Duduklah di sebelah kananku, sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mengenai malaikat, bukankah mereka semua adalah roh yang melayani? Roh yang melayani orang banyak, yang diutus untuk melayani mereka yang akan menerima keselamatan dan kasih karunia? Artinya, dari semua malaikat, Allah tidak pernah berfirman, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapa Surgawi tidak mengatakannya kepada satu malaikat pun. Namun, kepada siapakah kalimat ini diucapkan? Diucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah Bapa Surgawi yang menjadikan musuh-musuh Tuhan Kristus sebagai musuhnya sendiri. Berkata, anakku, duduklah di sebelah kananku. Aku akan membantumu menghancurkan musuh-musuhmu. Yaitu, Bapa Surgawi secara langsung menganggap musuh-musuh Tuhan Kristus sebagai musuhnya sendiri. Kemudian, Bapa Surgawi berfirman, duduklah di sebelah kananku, membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kalimat ini hanya diucapkan kepada Tuhan. Adapun para malaikat, Bapa Surgawi berfirman demikian. Malaikat adalah pelayan. Menjadi roh yang melayani orang banyak. Yaitu melayani mereka yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Ya, melayani mereka yang percaya dan diselamatkan. Itu berarti melayani keturunan dan generasi penerus dari Tuhan Kristus. Yaitu, bukankah untuk, seperti yang dikatakan di sini. Mengenai malaikat. Bukankah mereka adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Bagi mereka yang mewarisi keselamatan. Keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Yaitu menerima keselamatan dari Tuhan Yesus kita. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi anak-anaknya. Melayani mereka yang berada di bawah nama Tuhan. Jadi, malaikat melayani anak-anak Tuhan. Bagi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Melayani mereka yang menjadi keturunan Tuhan. Terlihat betapa Bapa Surgawi sangat mengasihi Tuhan. Untuk menunjukkan dengan jelas kasihnya kepada Tuhan, Dia menetapkan para malaikat. Malaikat yang benar dan setia untuk melayani anak-anak Tuhan Kristus. Keselamatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yaitu untuk melayani mereka yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Melayani anak-anak yang dilahirkan melalui nyawanya sendiri. Dengan demikian kita bisa melihat betapa Bapa Surgawi sangat mengasihi sang anak. Melihat Bapa Surgawi begitu mengasihi sang anak ini, kita percaya kepada sang anak ini. Bukankah Bapa Surgawi, karena kita percaya kepada anaknya, dan mengasihi anaknya, akan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita? Sudah pasti demikian. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.